Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, kita harus tetap semangat ya. Jangan lupa untuk menerapkan 3M-nya, yaitu menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan memakai masker. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang kemarin. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, ketika kalian memesan makanan melalui aplikasi ojek online, nah si driver menggunakan apa agar dapat menghantarkan makanan pesanan kepada kita? Tentunya menggunakan motor kan? Nah, begitu pula dengan sistem sirkulasi darah pada manusia yang memerlukan alat agar darah beserta komponen di dalamnya dapat tersampaikan ke seluruh tubuh. Pembahasan kita hari ini yang pertama yaitu organ sistem sirkulasi, yang kedua struktur jaringan penyusun jantung, yang ketiga pembuluh darah dan fungsinya, yang keempat mekanisme peredaran darah, yang kelima kelainan dan gangguan fungsi sistem sirkulasi, yang keenam teknologi sistem peredaran darah. Organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia ada dua, yaitu jantung dan pembuluh darah yang terdiri dari arteri, kapiler, dan vena. Organ penyusun sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan organ berongga yang terdiri atas 4 ruang, berbentuk seperti kerucut tumpul dengan puncak atau apex di bawah miring ke sebelah kiri, terletak di antara kedua paru-paru dan berukuran sebesar kepalan tangan pemiliknya. Berat jantung orang dewasa yaitu 220 gram sampai 260 gram. Jantung dan pembuluh darah besar dibungkus oleh membran perikardium. Perikardium merupakan kantong yang terdiri atas lapisan ganda yang dapat membesar dan mengecil, mengandung cairan perikardial, serta melekat pada diafragma, sternum, dan pleura atau lapisan pembungkus paru-paru. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama epikardium. Epikardium yaitu bagian luar yang menutup permukaan jantung, tersusun dari lapisan sel-sel mesotelium yang berada di atas jaringan ikat. Yang kedua yaitu miokardium. Miokardium yaitu bagian tengah yang terdiri atas jaringan otot jantung dan mampu berkontraksi untuk memompa darah. Ketebalan miokardium pada tiap ruangan jantung bervariasi. Yang ketiga yaitu endokardium. Endokardium adalah bagian dalam yang tersusun dari lapisan endotelium. Endokardium melapisi jantung, katup, dan berhubungan dengan lapisan endotelium pembuluh darah yang memasuki dan meninggalkan jantung. Sel-sel otot jantung mengalami modifikasi membentuk sistem penghantar rangsangan yang mengatur denyut jantung. Rambatan rangsangan terjadi dari satu sel otot jantung ke sel lainnya. Serat Purkinje merupakan sel-sel otot jantung khusus yang berperan dalam sistem penghantar rangsangan yang terdapat di bawah endokardium. Otot jantung akan berkontraksi secara ritmis dan terus-menerus memompakan darah melalui sistem sirkulasi. Kerja otot jantung diatur oleh sistem saraf otonom atau saraf tidak sadar, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Saraf simpatik bekerja mempercepat denyut jantung, sedangkan saraf parasimpatik memperlambat denyut jantung. Jantung memiliki 4 ruangan, yaitu atrium atau serambik kanan dan kiri, serta ventrikel atau bilik kanan dan kiri. Yang pertama, atrium kanan dan kiri dipisahkan oleh septum interatrial. Namun pada janin, antara atrium kanan dan atrium kiri terdapat lubang yang disebut foramen oval. Dinding atrium relatif tipis. Atrium menerima darah dari vena yang membawa darah kembali ke jantung. Atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh kecuali paru-paru. Sementara itu, atrium kiri menerima darah dari paru-paru. Yang kedua, ventrikel kanan dan kiri dipisahkan oleh septum interventrikuler. Ventrikel berdinding tebal sehingga mampu mendorong darah keluar dari jantung menuju arteri yang membawa darah meninggalkan jantung. Ventrikel kanan memompa darah menuju ke paru-paru melalui batang pulmonari. Sementara itu,
Ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Dinding ventrikel kiri lebih tebal 3 kali lipat daripada dinding ventrikel kanan. Katup jantung terdiri atas katup trikuspid, katup bikuspid atau katup mitral, katup pulmonalis, dan katup aorta. Yang pertama yaitu katup trikuspid, terletak di antara atrium kanan dengan ventrikel kanan dan memiliki 3 daun katup. Jika tekanan darah pada atrium kanan lebih besar daripada atrium kiri, daun katup trikuspid akan terbuka dan darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Jika tekanan darah pada ventrikel kanan lebih besar daripada atrium kanan, daun katup trikuspid akan menutup, sehingga dapat mencegah aliran balik dan darah dari ventrikel kanan tidak kembali ke atrium kanan. Yang kedua yaitu katup bikuspid atau katup mitral, terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Katup ini berfungsi mencegah aliran balik, sehingga darah dari ventrikel kiri tidak kembali ke atrium kiri. Yang ketiga yaitu katup pulmonalis, terletak di antara bilik kanan dan pembuluh arteri pulmonalis. Katup jantung pulmonalis menghalangi akses darah untuk masuk ke bilik kanan dan mengeluarkan darah dari bilik kanan ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Yang keempat yaitu katup aorta, berlokasi di antara bilik kiri dan pembuluh darah aorta, yang merupakan pembuluh darah paling besar dalam tubuh. Katup aorta berguna untuk menutup bilik kiri saat darah yang tinggi oksigen dikeluarkan dari jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Bisa dilihat pada gambar bagian-bagian jantung, mulai dari atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri, sampai katup jantung dan lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem pengaturan jantung. Jantung memiliki sifat otoritmisitas, yaitu mampu berkontraksi atau berdenyut secara ritmis akibat potensial aksi yang dihasilkannya sendiri. Sel-sel jantung yang mampu melakukan otoritmisitas terletak di tempat-tempat sebagai berikut. Yang pertama yaitu nodus sinuatrialis atau nodus SA, yaitu suatu daerah kecil khusus di dinding atrium kanan dekat pintu masuk vena cava superior. Nodus SA disebut pemacu normal, memiliki potensial aksi 70-80 denyut per menit. Yang kedua yaitu nodus atrioventrikel atau nodus AV, yaitu suatu berkas kecil sel-sel otot jantung khusus yang terletak di dasar atrium kanan dekat septum, tepat di atas pertemuan atrium dan ventrikel. Nodus AV memiliki potensial aksi 40-60 denyut per menit. Yang ketiga yaitu berkas His atau berkas atrioventrikel, yaitu sel-sel khusus yang berasal dari nodus AV dan masuk ke septum antar ventrikel. Berkas ini terbagi menjadi 2 cabang berkas, kanan dan kiri yang turun menyusuri septum dan melengkung mengelilingi ujung rongga ventrikel. Berkas His memiliki potensial aksi 20-40 denyut per menit. Yang keempat yaitu serat Purkinje, yaitu serat-serat halus terminal yang menjulur dari berkas His dan menyebar ke seluruh miokardium ventrikel. Serat Purkinje memiliki potensial aksi 20-40 denyut per menit. Bisa dilihat pada gambar letak nodus sinuatrialis, nodus atrioventrikel, berkas His, dan serat Purkinje. Organ penyusun sistem peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan serangkaian tabung atau saluran tertutup dan bersarang yang berfungsi membawa darah dari jantung ke jaringan, kemudian kembali ke jantung. Pembuluh darah utama ada 3 macam, yaitu arteri, kapiler, dan vena.
Berikut adalah gambar arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama, kita akan membahas arteri. Arteri berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Arteri memiliki dinding tebal, kuat, dan bersifat elastis. Dinding arteri terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama, tunika eksterna atau adventitia, yaitu lapisan terluar yang terdiri atas jaringan ikat fibrosa dan berfungsi menguatkan dinding arteri. Lapisan yang kedua yaitu tunika media, yaitu lapisan tengah yang terdiri atas jaringan otot polos dan serabut elastis. Lapisan yang ketiga yaitu tunika intima, lapisan dalam yang tersusun dari sel-sel endotelium. Arteri terbesar adalah aorta dan arteri pulmonalis dengan diameter 1-3 cm. Aorta adalah pembuluh darah terbesar yang keluar dari ventrikel kiri dan mengalirkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Pada perbatasan antara ventrikel kiri dengan aorta terdapat sebuah katup semilunar aorta. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah kaya karbon dioksida dari ventrikel kanan ke paru-paru. Pada perbatasan antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis terdapat katup semilunar arteri paru-paru. Arteri bercabang-cabang ke seluruh tubuh, membentuk arteriola. Arteri mendapatkan nutrisi dari pembuluh darah vasa vasorum. Yang kedua, kita akan membahas kapiler. Kapiler atau pembuluh rambut merupakan pembuluh darah yang sangat halus, berdiameter sekitar 0,008 mm serta berdinding sangat tipis sehingga memudahkan plasma darah dan zat makanan merembes ke cairan jaringan antar sel. Dinding kapiler tersusun dari selapis endotelium. Kapiler menghubungkan arteriola dengan venula. Area kapiler di seluruh tubuh sangat luas, diperkirakan sekitar 7.000 meter persegi pada orang dewasa. Bagian tubuh yang tidak memiliki kapiler yaitu rambut, kuku, tulang rawan, dan kornea mata. Fungsi kapiler antara lain yang pertama, penghubung antara arteri dan vena, yang kedua, mengambil zat-zat dari kelenjar, yang ketiga, tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dengan cairan jaringan, yang keempat, menyerap zat makanan dari usus, yang kelima, menyaring darah yang terdapat pada ginjal. Pembahasan yang ketiga yaitu vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke atrium jantung. Struktur lapisan pada dinding vena seperti pada dinding arteri, tetapi jumlah otot polos dan serabut elastisnya lebih sedikit dan jaringan ikat fibrosa berjumlah lebih banyak. Vena memiliki dinding yang tipis dan dapat mengembang, menampung 75% total darah, mengembalikan darah ke jantung dengan tekanan yang sangat rendah, serta memiliki katup-katup seperti kelopak yang muncul dari dalam. Katup pada vena berfungsi untuk mencegah aliran balik, sehingga darah tidak kembali lagi ke sel atau jaringan. Fungsi vena adalah membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari jaringan kembali ke jantung. Sistem vena terdiri atas venula, vena kecil, vena sedang, dan vena besar. Venula berhubungan dengan kapiler. Vena berukuran besar yang masuk ke jantung ada 3 macam, yaitu yang pertama, vena cava superior, yaitu vena yang menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian atas, leher, dan kepala, kemudian masuk ke atrium kanan. Yang kedua yaitu vena cava inferior, yaitu vena yang menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian bawah, kemudian masuk ke atrium kanan. Yang ketiga yaitu vena pulmonalis, yaitu vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru, kemudian masuk ke atrium kiri.
Selanjutnya, bisa kita lihat pada gambar. Pada gambar tersebut dibedakan menjadi warna biru dan warna merah. Warna merah menunjukkan kaya oksigen dan warna biru menunjukkan kaya karbon dioksida. Selanjutnya yaitu tabel perbedaan vena dan arteri. Untuk faktor perbedaan yang pertama yaitu dinding. Dinding pada arteri yaitu tebal dan elastis, sedangkan dinding pada vena tipis dan kurang elastis. Untuk faktor perbedaan darah pada arteri kaya akan oksigen kecuali pada arteri pulmonalis, sedangkan darah pada vena yaitu kaya akan karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Untuk arah alirannya pada arteri yaitu meninggalkan jantung, sedangkan arah aliran vena yaitu menuju ke jantung. Untuk letaknya, arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena terletak di dekat permukaan tubuh. Pembahasan selanjutnya yaitu mekanisme peredaran darah manusia. Mekanisme sistem peredaran darah pada manusia ada dua macam, yaitu sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil, dan sistem peredaran darah sistemik atau sistem peredaran darah besar. Untuk yang pertama yaitu sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil, yaitu sistem peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Mekanisme sistem peredaran darah pulmonalis yaitu ventrikel berkontraksi, lalu katup trikuspid tertutup, lalu katup semilunar arteri paru-paru terbuka, lalu darah kaya karbon dioksida dari ventrikel kanan dibawa oleh arteri pulmonalis, lalu menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Lalu di paru-paru darah melepaskan karbon dioksida, lalu darah mengambil oksigen di paru-paru, lalu darah kaya oksigen dibawa oleh vena pulmonalis, lalu menuju ke atrium kiri, lalu ventrikel relaksasi, lalu katup bikuspid terbuka, lalu darah mengalir ke ventrikel kiri. Untuk yang kedua yaitu sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar, yaitu merupakan sistem peredaran darah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Untuk mekanisme sistem peredaran darah sistemik yaitu ventrikel berkontraksi, lalu katup bikuspid tertutup, lalu katup semilunar aorta terbuka, lalu darah kaya oksigen dari ventrikel kiri masuk ke aorta, lalu darah kaya oksigen dibawa oleh arteri diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Lalu darah melepaskan oksigen dan mengambil karbon dioksida dari seluruh jaringan tubuh. Lalu darah kaya karbon dioksida dibawa oleh vena cava, lalu menuju atrium kanan, lalu ventrikel relaksasi, lalu katup trikuspid terbuka, lalu darah mengalir ke ventrikel kanan. Pembahasan yang pertama yaitu sirkulasi portal. Sirkulasi portal adalah aliran darah balik atau darah vena yang berasal dari lambung, usus, pankreas, dan limfa yang dikumpulkan melalui vena porta hepatica menuju ke hati dan membentuk sistem kapiler. Kemudian bersama dengan kapiler-kapiler dari arteri hepatika, darah keluar dari hati melalui vena hepatika dan melalui vena cava inferior menuju ke jantung. Yang kedua yaitu sirkulasi koroner. Sirkulasi koroner adalah peredaran darah di dalam jantung yang berfungsi memberikan darah untuk memenuhi nutrisi seluruh bagian jantung. Arteri koroner kanan dan kiri yang meninggalkan aorta bercabang-cabang menjadi arteri-arteri kecil yang mengitari jantung. Yang ketiga yaitu peredaran darah pada janin atau fetus. Ketika masih di dalam kandungan, janin akan mendapatkan oksigen dan zat nutrisi dari darah ibu melalui plasenta.
Plasenta merupakan jaringan dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah sebagai tempat pertukaran zat. Zat yang diperlukan janin akan diambil dari darah ibu, sedangkan yang tidak berguna akan dikeluarkan. Plasenta terbentuk sekitar minggu ke-8 kehamilan, menempel pada dinding endometrium dan terikat kuat sampai bayi lahir. Plasenta memiliki tali pusar atau ductus umbilikal yang di dalamnya terdapat vena umbilikal dan arteri umbilikal. Vena umbilikal berjumlah 1 buah dan berfungsi membawa darah kaya oksigen dan nutrisi dari plasenta ke peredaran darah janin. Arteri umbilikal berjumlah 2 buah, berfungsi membawa darah kaya karbon dioksida dan zat sisa dari tubuh janin ke plasenta. Pembahasan selanjutnya yaitu pengukuran tekanan darah arteri atau sistol dan diastol. Tekanan darah adalah daya dorong darah ke semua arah pada seluruh permukaan yang tertutup, yaitu pada dinding bagian dalam jantung dan pembuluh darah. Alat untuk mengukur tekanan darah yaitu tensimeter atau sphygmomanometer dan stetoskop. Stetoskop biasanya diletakkan tepat pada bagian arteri brachialis di lekuk siku yang dapat teraba dengan jelas. Tekanan darah pada dinding pembuluh ini berubah-ubah pada setiap siklus sirkulasi. Pada saat ventrikel kiri memompa darah masuk ke aorta, tekanan naik sampai puncaknya. Ini disebut sistol. Tekanan kemudian menurun sampai titik terendah, disebut diastol. Jadi, tekanan sistol adalah angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung berkontraksi untuk memompa darah ke arteri dan nadi. Sedangkan tekanan diastol adalah angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung relaksasi atau tekanan darah balik dari arteri dan nadi ke jantung. Tekanan darah normal yaitu sistol sebesar 120 mmHg dan diastol sebesar 80 mmHg. Tekanan sistol dan diastol seseorang berubah-ubah sesuai dengan keadaan kesehatan, serta dipengaruhi oleh faktor usia dan penyakit. Penyakit arteriosklerosis dapat menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang. Pembahasan selanjutnya yaitu denyut nadi. Pemeriksaan frekuensi denyut nadi adalah pemeriksaan denyut pada pembuluh nadi atau arteri yang teraba pada dinding pembuluh darah arteri pada saat terjadi gerakan atau aliran darah akibat kontraksi jantung. Pengukuran kecepatannya dapat dilakukan pada beberapa titik denyut, antara lain denyut arteri radialis pada pergelangan tangan, arteri karotis pada leher, arteri brachialis pada lengan atas, arteri popliteal pada belakang lutut, arteri dorsalis pedis, dan arteri tibialis posterior pada kaki. Pemeriksaan denyut nadi dapat dilakukan dengan bantuan stetoskop. Berikut adalah tabel frekuensi denyut nadi normal berdasarkan umur. Yang pertama, BBL atau bayi baru lahir, rentang normal denyut nadi per menit yaitu 120 sampai 160 dengan rata-rata 140. Untuk umur 1 sampai 12 bulan, rentang normal denyut nadi per menit yaitu 80 sampai 140 dengan rata-rata 120. Untuk umur 1 sampai 2 tahun, rentang normal denyut nadi per menit yaitu 80 sampai 130 dengan rata-rata 110. Untuk umur 3 sampai 6 tahun, rentang normal denyut nadi per menit yaitu 75 sampai 120 dengan rata-rata 100. Untuk umur 7 sampai 12 tahun, rentang normal denyut nadi per menit yaitu 75 sampai 110 dengan rata-rata 95. Untuk usia remaja, rentang normal denyut nadi per menit yaitu 60 sampai 100 dengan rata-rata 80. Untuk usia dewasa, rentang normal denyut nadi per menit 60 sampai 100 dengan rata-rata 80.
Pembahasan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi denyut nadi, yaitu yang pertama, usia. Peningkatan usia menyebabkan frekuensi denyut nadi berangsur-angsur menurun. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Pria memiliki frekuensi denyut nadi sedikit lebih rendah daripada wanita. Denyut nadi wanita lebih cepat 7 hingga 8 kali dibandingkan dengan denyut nadi pria. Faktor yang ketiga yaitu irama sirkadian, adalah proses-proses yang saling berhubungan yang dialami tubuh untuk menyesuaikan dengan perubahan waktu selama 24 jam. Rata-rata frekuensi denyut nadi menurun pada pagi hari dan meningkat pada siang hari atau sore hari. Faktor yang keempat yaitu bentuk tubuh. Orang yang tinggi langsing biasanya memiliki frekuensi denyut nadi lebih rendah dibandingkan orang yang gemuk. Faktor yang kelima yaitu aktivitas. Frekuensi denyut nadi akan meningkat ketika beraktivitas dan akan menurun ketika istirahat. Faktor yang keenam yaitu stres atau emosi. Rangsangan saraf simpatis serta emosi seperti cemas, takut, dan gembira dapat meningkatkan denyut nadi. Faktor yang ketujuh yaitu suhu tubuh. Setiap peningkatan 1 derajat Celcius menyebabkan frekuensi denyut nadi meningkat 15 kali per menit. Sebaliknya, jika terjadi penurunan suhu tubuh, frekuensi denyut nadi akan menurun. Faktor yang kedelapan yaitu volume darah. Kehilangan darah yang berlebihan akan menyebabkan peningkatan denyut nadi. Untuk faktor yang kesembilan yaitu obat-obatan. Beberapa jenis obat-obatan dapat menurunkan atau meningkatkan kontraksi jantung dan denyut nadi. Contohnya kafein, nikotin, kokain, hormon tiroid, dan adrenalin dapat meningkatkan frekuensi denyut nadi. Pembahasan selanjutnya yaitu gangguan sistem peredaran darah. Gangguan, kelainan, dan penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah dan sistem limfa sebagai berikut. Yang pertama yaitu anemia. Anemia adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah normal. Anemia ditandai oleh hematokrit atau presentase eritrosit dalam volume darah yang rendah. Jenis anemia antara lain anemia pernisiosa yang disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh menyerap vitamin B12. Lalu anemia gizi karena kekurangan zat besi dalam makanan. Lalu anemia aplastik yang disebabkan oleh kegagalan sumsum tulang memproduksi sel darah. Yang kedua yaitu hemofilia. Hemofilia adalah kegagalan dalam proses pembekuan darah pada pembuluh darah yang cedera atau darah sulit membeku. Hemofilia disebabkan oleh defisiensi faktor pembekuan darah. Sekitar 80% disebabkan oleh kelainan genetik atau penyakit keturunan. Yang ketiga yaitu leukemia. Leukemia adalah gangguan produksi leukosit yang terlalu banyak. Leukemia dapat terjadi pada semua umur, terutama anak-anak. Pada leukemia akut, kematian dapat terjadi dalam beberapa minggu. Pada leukemia kronik, pasien dapat hidup beberapa tahun. Yang keempat yaitu siklemia. Siklemia adalah penyakit genetik akibat mutasi gen yang menyebabkan sel darah memiliki hemoglobin abnormal atau hemoglobin S, sehingga kekurangan jumlah oksigen dan berbentuk seperti bulan sabit. Sel sabit ini rapuh dan mudah pecah saat melewati pembuluh darah. Akibatnya terjadi anemia, penyumbatan aliran darah, kerusakan organ, dan kematian. Yang kelima yaitu talasemia. Talasemia adalah penyakit keturunan yang terjadi akibat kelainan sel darah merah. Sel darah merah berbentuk tidak normal, cepat rusak, kekurangan oksigen, dan berumur lebih pendek dari sel darah merah normal. Penderita memerlukan transfusi darah secara berulang-ulang seumur hidupnya. Penderita menjadi pucat, pusing, lemah, letih, sesak napas, sulit tidur, dan warna kulit menghitam akibat zat besi dari sel darah yang hancur tidak dapat dikeluarkan dari tubuhnya.
Yang keenam yaitu hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah arteri meningkat hingga di atas normal, misalnya di atas 140 mmHg sistol atau 99 mmHg diastol. Hipertensi dapat mengakibatkan pecahnya pembuluh darah dan stroke atau tersumbatnya arteri otak. Yang ketujuh yaitu hipotensi. Hipotensi adalah tekanan darah arteri menurun hingga di bawah normal, misalnya kurang dari 90 mmHg sistol atau 60 mmHg diastol. Penyebab hipotensi yaitu kehamilan, berbaring terlalu lama karena sakit, konsumsi obat pelangsing yang berlebihan, dan dehidrasi. Yang kedelapan yaitu arteriosklerosis. Arteriosklerosis adalah penyakit degeneratif arteri yang menyebabkan sumbatan bertahap sehingga mengurangi aliran darah. Di bawah lapisan dalam arteri terdapat plak-plak lemak. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kolesterol teroksidasi, radikal bebas, tekanan darah tinggi, homosistein, bahan kimia yang dibebaskan dari sel lemak, dan bakteri atau virus perusak dinding pembuluh darah. Yang kesembilan yaitu trombus. Trombus adalah gumpalan bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah di tempat terjadinya kerusakan, misalnya setelah operasi. Yang kesepuluh yaitu embolus. Embolus adalah gumpalan bekuan darah yang bergerak di dalam sirkulasi dan terjepit di dalam pembuluh darah kecil. Yang ke-11 yaitu jantung koroner. Jantung koroner adalah tersumbatnya arteri koroner sehingga aliran darah yang mencapai sel-sel otot jantung hanya berjumlah sedikit. Jantung koroner dapat disebabkan oleh kebiasaan merokok, makanan berkolesterol tinggi, kegemukan, diabetes mellitus, penuaan, tekanan darah tinggi, dan faktor keturunan. Yang ke-12 yaitu varises. Varises adalah pelebaran pembuluh darah vena, biasanya pada anggota tubuh bawah, misalnya betis. Varises disebabkan oleh menurunnya elastisitas pembuluh vena, misalnya karena terlalu lama berdiri atau memakai sepatu berhak tinggi yang memaksa vena bekerja lebih berat. Yang ke-13 yaitu hemoroid atau wasir, adalah pelebaran pembuluh darah vena di sekitar anus. Penyebab wasir sebenarnya sederhana, yakni saat susah buang air besar, tetap dipaksakan mengeluarkan kotoran. Penyebab susah buang air besar ini adalah kurang minum, kurang makan serat, kurang olahraga, banyak duduk, dan mengangkat benda yang berat-berat. Yang ke-14 yaitu limfangitis. Limfangitis adalah infeksi dan peradangan pembuluh limfa sehingga tampak garis-garis merah di bawah kulit. Jika terjadi infeksi, biasanya kelenjar pada ketiak dan lipat paha akan terasa sakit. Yang ke-15 yaitu edema. Edema adalah akumulasi volume abnormal cairan interstisial pada ruangan di antara sel. Edema dapat disebabkan oleh peningkatan tekanan filtrasi dalam kapiler sebagai akibat gagal jantung maupun penurunan tekanan osmosis plasma akibat penyakit ginjal dan kekurangan protein. Yang ke-16 yaitu infark miokard atau IM, umumnya dikenal sebagai serangan jantung. Terjadi ketika sekelompok otot jantung mati karena penyumbatan mendadak dari arteri koroner atau trombosis koroner. Hal ini biasanya disertai dengan nyeri dada luar biasa dan sejumlah kerusakan jantung. Materi selanjutnya yaitu teknologi sistem peredaran darah. Penyakit, kelainan, dan gangguan jantung merupakan penyebab kematian terbesar di Indonesia. Berbagai teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah manusia telah banyak dikembangkan. Beberapa teknologi yang sudah diketahui yaitu yang pertama, ekokardiograf. Ekokardiograf adalah suatu teknik untuk mengetahui struktur internal, mendiagnosis adanya gumpalan darah, arah aliran darah, tumor, anatomi dan gerakan katup, serta gerakan jantung maupun pembuluh darah yang besar tanpa memasukkan alat ke tubuh pasien, tapi dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk membentuk gambar bayangan.
Yang kedua yaitu pemindaian dengan bahan radioaktif. Adalah cara yang aman untuk mendeteksi adanya penyakit jantung dengan cara menyuntikkan bahan radioaktif yang tidak berbahaya ke dalam tubuh pasien. Kemudian menggunakan detektor sinar gamma, merekam dan membuat foto polaroidnya. Yang ketiga yaitu operasi bypass. Operasi bypass adalah teknik revaskularisasi atau membuat saluran baru melewati arteri koroner yang mengalami penyempitan atau penyumbatan. Saluran baru yang dibuat dapat berasal dari arteri atau vena yang sehat dari tubuh bagian lain yang dicangkokkan atau dihubungkan dari aorta menuju ke jantung untuk menggantikan jalur arteri yang tersumbat. Yang keempat yaitu terapi gen. Terapi gen merupakan suatu teknik untuk menemukan pembuluh darah baru dengan cara menyuntikkan beberapa salinan gen yang kode VEGF atau Vascular Endothelial Growth Factor. VEGF diperlukan untuk mendorong munculnya pembuluh-pembuluh darah baru dari arteri. Jika berhasil, pembuluh darah baru tersebut dapat membawa darah melintasi arteri-arteri yang tersumbat. Sekitar 60% pasien memperlihatkan tanda-tanda munculnya pembuluh darah dalam waktu 2-4 minggu. Yang kelima yaitu angioplasti. Angioplasti adalah teknik untuk membuka sumbatan berupa plak atau timbunan lemak pada pembuluh darah yang tidak parah dengan menggunakan kateter yang dilengkapi balon yang dapat memaksa pembuluh darah terbuka dan plak akan terdorong keluar sehingga darah bisa mengalir kembali. Setelah selesai, balon dikempiskan dan ditarik keluar. Yang keenam yaitu transplantasi jantung. Transplantasi jantung adalah prosedur operasi untuk mengganti jantung yang sudah mengalami kerusakan atau memiliki penyakit dengan jantung yang lebih sehat. Transplantasi jantung umumnya dilakukan pada orang-orang yang sudah menggunakan obat-obatan atau terapi pembedahan lain, tetapi kondisi tetap tidak membaik atau tidak didapatkan perubahan. Yang ketujuh yaitu pacemaker. Pacemaker adalah alat pemacu detak jantung berupa sebuah perangkat bertenaga baterai untuk menstabilkan detak jantung dengan cara memberi impuls listrik berkekuatan ringan. Alat ini ditanamkan secara permanen di dada melalui operasi untuk menciptakan sayatan kecil di dinding dada tepat di bawah tulang selangka. Sekian pemaparan materi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk mengajukan tugas yang ada di Google Classroom. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.